Permintaan terakhir istri. Episode 04. Belum ada rasa cinta. Akhirnya setelah semuanya selesai mengobrol, semuanya masuk kamar untuk pergi beristirahat karena memang seharian ini semuanya sangat lelah karena mengurus pemakaman Anita. Diara bingung sekarang mau tidur di mana. Akhirnya dia seperti biasanya tidur di kamar Irene sambil menjaga Irene. Namun tiba-tiba tangannya ditarik oleh Gideon. Membuat Diara sangat terkejut. "Maaf Tuan, kenapa?" tanya Diara dengan begitu gugup. "Tenanglah, ajaklah Irene ke kamarku dan kamu juga tidur di kamarku saja," ucap Gideon karena Gideon tidak mau sampai keluarganya berpikir aneh-aneh. Diara hanya diam karena merasa bingung. "Kenapa kamu diam saja?" bentak Gideon, yang membuat Diara kaget. "Baik Tuan," jawab Diara dengan pelan. Diara langsung menggendong Irene yang sedang tidur nyenyak. Setelah Irene sudah berada di gendongnya, Diara berjalan mengikuti langkah kaki Gideon sambil menggendong Irene yang sedang tidur. Dengan hati dan perasaan yang masih canggung, Diara bingung bagaimana cara dirinya bersikap pada Gideon. Sekarang status Diara sudah menjadi istri Gideon, namun Diara juga sadar ini hanyalah sebuah pesan yang harus Diara jalankan. Sesampainya di kamar di depan kamar Gideon, Diara kembali diam, kini langkah kakinya begitu berat untuk melangkah. "Masuklah," ucap Gideon sambil membukakan pintu kamarnya untuk Diara. Biarpun langkah kakinya terasa begitu berat, Diara pun langsung masuk ke dalam kamar tersebut, dengan perasaan canggung dan bingung. Gideon pun langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur sedangkan Irene sudah ditaruh di box bayi yang ada di kamar Gideon. Diara merasa bingung, mau tidur di mana? Tidak mungkin Diara tidur satu tempat tidur dengan Gideon. Akhirnya Diara merebahkan dirinya di atas sofa dan malam ini Diara tidur di sofa. Malam ini Diara benar-benar bingung, perasaannya begitu terasa sesak. "Kenapa hidupku jadi seperti ini?" batin Diara. "Entah kenapa hidupku jadi seperti ini, seketika semuanya berubah dalam satu hari, tiba-tiba aku harus menikah. Aku bahkan harus merawat Irene," gumam Diara dalam hati. Diara yang merasa kaget dan belum terbiasa membuat dirinya selalu bingung harus bersikap seperti apa. Namun Diara juga tidak boleh menyerah begitu saja, apalagi ini adalah sebuah amanah yang harus Diara jalanin dalam hidupnya. Malam semakin larut, Diara berusaha memejamkan matanya, rasanya tidak nyaman sekali tidur di sofa, namun mau bagaimana lagi, Gideon hanya diam dan Diara juga merasa bingung. Akhirnya Diara merebahkan tubuh mungilnya di sofa yang ada di kamar Gideon. Keesokan harinya, Gideon bangun lebih dulu dan melihat Diara tidur di atas sofa, namun Gideon membiarkannya karena bagi Gideon pernikahan ini hanya untuk menjalankan pesan istrinya, jadi Gideon tidak perlu menganggap Diara sebagai istrinya. Diara perlahan-lahan membuka matanya dan melihat Gideon sudah terbangun lebih dulu. "Maaf Tuan, saya telat bangunnya," ucap Diara yang merasa bersalah. Diara masih memanggil Gideon dengan sebutan Tuan, karena bagi Diara Gideon adalah majikannya. "Tidak apa-apa, jangan memanggilku dengan sebutan Tuan, panggil saja Mas, kamu mengerti?" ucap Gideon. Diara hanya menganggukkan kepalanya pertanda mengerti. "Baik Tuan, maksud saya Mas," jawab Diara dengan nada gugup. "Tidak seperti biasanya aku merasakan rasa gugup di depan Tuan," gumam Diara yang merasa aneh. "Saya ke bawah dulu Mas," pamit Diara dengan nada pelan. Gideon hanya menganggukkan kepalanya. Diara meninggalkan anak dan suaminya di dalam kamar. Diara turun ke bawah, lalu menuju ke dapur dan sudah melihat beberapa orang ada di dapur. Baru saja jadi istri Gideon, langsung bangunnya kesiangan, ucap Mama Rita tiba-tiba, yang membuat Diara merasa bersalah. Mama Rita memang tidak suka dengan Diara, bahkan kalau bukan karena pesan atau permintaan dari almarhumah sang menantu, Mama Rita tidak akan sudi menerima Diara sebagai menantunya.
Gadis-gadis miskin, biasanya jadi babu sekarang baru menikah dengan anakku saja langsung melunjak, batin Mama Rita. Maaf Nyonya, saya terlambat bangun, ucap Diara sambil membungkukkan kepalanya pada Nyonya Rita. Wanita yang saat ini sudah menjadi mertuanya. Mama Indah yang baru keluar dari kamarnya, langsung menyapa Diara dengan begitu lembut. Sayang, kamu sudah bangun nak. Apa, si kecil rewel nak? Tanya Mama Indah dengan nada yang begitu lembut beda sekali dengan Nyonya Rita. Sudah Nyonya, maaf saya bangunnya terlambat Nyonya. Tidak Irene sangat anteng sekali, dia masih tidur bersama papanya, jawab Diara dengan begitu santun, membuat Mama Indah langsung mengembangkan senyumnya. Anita, Mama yakin Diara akan menjadi ibu yang baik untuk Irene. Batin Mama Indah. Sayang, kamu tidak perlu minta maaf, ucap Mama Indah penuh kasih sayang, membuat Diara begitu bahagia. Jangan panggil Nyonya, panggil Mama saja. Biar bagaimanapun kamu sekarang adalah anakku, pinta Mama Indah, yang langsung menghampiri Diara lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua Anita hanya mempunyai satu anak yaitu Anita saja, anak perempuan satu-satunya dan sekarang sudah tiada selamanya. Diara pun tersenyum bahagia dengan perlakuan baik Mama Indah padanya. Iya Mama, Diara ke dapur dulu. Pamit Diara, Mama Indah juga langsung melepaskan pelukannya dari tubuh mungil Diara. Mama Rita melihat pemandangan di hadapannya, dengan tatapan tidak suka. Dasar tukang cari perhatian, batin Mama Rita. Diara menuju dapur untuk menyiapkan makanan untuk suaminya dan semua keluarga yang berada di rumah Gideon saat ini. Setelah 1 jam kurang lebih akhirnya semua masakan pun sudah siap dan sudah disajikan di meja makan, semua keluarga berkumpul dan menikmati makanan yang ada di hadapan mereka semua. Orang tua Anita dan orang tua Gideon sudah duduk di meja makan, lalu Diara berpamitan pada mereka untuk memanggil Gideon yang masih ada di dalam kamarnya. Diara pamit, mau panggil Mas Gideon dulu, pamit Diara dengan begitu sopan, Diara langsung berlalu meninggalkan ruangan makan, lalu menuju ke kamar Gideon. Sesampainya di kamar, Gideon masih tidur di samping Irene. Mas Gideon, tidur lagi mungkin dia sangat kelelahan. Batin Diara. Mengingat kemarin seharian mengurusi pemakaman sang istri, mungkin Gideon kelelahan. Diara mendekat ke tempat tidur, lalu duduk di tepi ranjang. Mas, bangun sudah siang. Pinta Diara dengan begitu lembut. Gideon bergulat, lalu tiba-tiba menarik Diara ke dalam pelukannya. Anita, jangan pergi. Ucap Gideon yang masih memejamkan matanya, membuat Diara hampir meneteskan air matanya. Mas, ini Diara. Ucap Diara dengan lirih. Pelan-pelan Gideon membuka matanya, lalu langsung mendorong Diara dari pelukannya. Bro, Diara terjatuh. Kenapa kamu memelukku? Tanya Gideon dengan lantang, namun Diara hanya diam sambil menahan rasa sakitnya. Aku tidak memelukmu Mas, batin Diara. Kamu yang menarikku Mas, kamu mengira aku Nyonya Anita. Jawab Diara dengan pelan. Gideon langsung bangun dari tidurnya, lalu membenarkan posisinya. Jangan coba-coba mencari kesempatan. Tegas Gideon, yang membuat Diara langsung menundukkan kepalanya. Maaf Mas, oh iya, ayo sarapan dulu orang tua Mas dan orang tua Nyonya Anita sudah menunggu di meja makan. Ucap Diara yang masih menundukkan kepalanya. Gideon langsung bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka, setelah cuci muka Gideon dan Diara langsung turun bersama ke ruang makan. Gideon makan bersama keluarganya, Diara juga duduk di samping Gideon. Dengan perasaan gugup dan canggung Diara mengambil makanan untuk Gideon, lalu Gideon langsung memakan makanan yang diambilkan oleh Diara. Diara, padahal kamu masih muda nak, tapi sudah sangat pandai mengurus suamimu, puji Mama Indah,
yang membuat Diara langsung tersenyum malu-malu. Gideon hanya menikmati makanannya, tanpa melihat ke arah Diara. "Mama, dulu Anita juga sangat pandai mengurusku," sambung Gideon, yang membuat Diara begitu tersentak. "Sabar Diara, kamu hanya istri sambung jadi kamu harus kuat," batin Diara. Sarapan pagi hari ini berlalu dengan penuh kecangguhan, namun Diara juga tidak bisa pergi dari meja makan karena Gideon ingin menunjukkan bahwa dirinya menjalankan amanah dari almarhumah sang istri dengan baik kepada kedua orang tua Anita. Hari demi hari berlalu, Gideon dan Diara juga menjalani rumah tangga mereka masih penuh dengan rasa canggung bahkan acuh tak acuh. Setelah 7 hari berlalu dan acara 7 harian juga sudah selesai dilaksanakan, semua keluarga besar Anita dan Gideon pun tidak langsung pulang ke kotanya. Karena mereka berbeda kota dengan Gideon, akhirnya semuanya memutuskan untuk menginap, apalagi dengan rumah Gideon yang begitu besar dan bisa menampung banyak orang di rumah. Diara duduk di taman sambil bermain dengan Irene dengan wajah yang penuh kebahagiaan. "Sayang, kemarilah, ucap Diara sambil mengajari Irene agar jalannya cepat lancar. "Mama," panggil Irene sambil tersenyum kecil pada Diara. Akhirnya Irene sampai diperlukan Diara. Betapa bahagianya Diara. Diara memeluk Irene dengan penuh kasih sayang. Berulang kali Diara juga menghujani ciuman di wajah mulus Irene. "Mama, Mama." Irene terus memanggil Diara dengan sebutan nama, biarpun suaranya belum terlalu jelas tapi Diara begitu bahagia mendengarnya. Gideon memperhatikan anak dan istri barunya, yang begitu penuh kebahagiaan, namun Gideon tetap saja belum bisa menerima Diara sebagai istrinya. "Diara, tolong ambilkan sepatuku," panggil Gideon dengan nada begitu keras, membuat Diara langsung berlari menuju ke tempat Gideon berdiri, laki-laki yang sekarang sudah menjadi suaminya. Diara langsung mengambilkan sepatu untuk suaminya dan segera membawa kepada suaminya yang sudah duduk di sofa. "Mas, ini sepatunya," ucap Diara dengan nada pelan. Diara langsung menaruh sepatu Gideon di kakinya Gideon. "Pakaikan sepatuku," ucap Gideon dengan agak sedikit nada membentak, membuat Diara kaget. Diara langsung memakaikan sepatu Gideon ke kaki Gideon, biarpun perasaan Diara begitu sedih karena Gideon bicara dengan nada membentak, namun Diara tetap berusaha sabar dan menjalankan tugasnya sebagai istri Gideon dengan baik. "Baik Mas," jawab Diara sambil memakaikan sepatu tersebut pada laki-laki yang sekarang sudah menjadi suaminya. "Aku hari ini sudah mulai berangkat kerja, kamu jagalah Irene dengan baik," ucap Gideon dengan nada ketus, membuat Diara kembali merasakan sakit di hatinya. "Sabar Diara, kamu harus menjalankan amanah ini dengan ikhlas," batin Diara. "Iya Mas, saya akan menjaga Irene dengan baik," jawab Diara dengan lembut. Diara sudah selesai memakaikan sepatu tersebut pada suaminya. Gideon langsung pergi meninggalkannya tanpa berpamitan lebih dulu pada Diara. Diara pun hanya bisa menghela nafas panjang dan harus selalu bersabar. "Aku tidak boleh, aku harus kuat, aku harus menjalankan amanah Nyonya Anita dengan baik agar Nyonya Anita juga bahagia di sana," gumam Diara dalam hati. Diara menghapus air mata yang sudah mulai membasahi pipinya dan segera berjalan menemui Irene, gadis cilik yang begitu cantik yang sekarang sudah menjadi anaknya. Diara begitu bahagia melihat Irene sedang bermain sendirian dan tidak menangis sama sekali. "Maaf ya sayang, tadi suster urusin ayah kamu dulu sayang," ucap Diara sambil mencium pipi Irene dengan lembut. Diara selalu menyebut dirinya sebagai suster Irene. Ia mungkin karena sudah terbiasa padahal Diara sudah menjadi anaknya. Di kantor Gideon, semua karyawan kantor mengucapkan berduka cita pada Gideon atas kepergian istrinya. Gideon mengucapkan terima kasih pada semua karyawannya. "Selamat pagi Tuan Gideon,"
Ini berkas untuk meeting hari ini. Ucap Desi yang tak lain adalah sekretaris Gideon. Desi berparas cantik dan tinggi badannya juga seorang model. Baiklah, kamu taruh saja di meja kerjaku. Ucap Gideon pada Desi. Sekaranglah saatnya Tuan Gideon sudah menjadi duda, aku akan mendekatinya mulai sekarang, gumam Desi yang tidak tahu kalau Gideon sudah menikah dengan Diara. Karena kemarin pas pemakamannya Anita Desi tidak datang karena sedang berada luar kota. Gideon membaca semua berkas meeting yang diberikan oleh Desi dan langsung menandatanganinya. Ini, pergilah dari ruanganku, ucap Gideon dengan nada ketus, yang memang setelah kepergian istrinya Gideon belum bisa menerimanya dengan ikhlas dan belum bisa mengontrol emosinya. Ditambah dengan masalah Diara yang memang Gideon belum sama sekali menerima jadi istrinya biarpun pernikahan mereka sudah sah secara agama, namun Gideon belum menganggap Diara sebagai istrinya. Di rumah Gideon, Diara sedang asik mengajak ngobrol Irene, dan sekarang mau memandikan Irene. Diara sudah seperti orang tidak waras bicara sendiri disahuti sendiri. Sayang, kamu mandi dulu ya terus makan. Abis makan tidur siang, uluh. Ulu anak cantik mama, ucap Diara yang berbicara pada bayi yang masih belum mengerti. Karena Irene belum lancar berbicara jadi Diara selalu mengajaknya bicara agar Irene cepat mengerti dan segera lancar bicaranya. Setelah selesai semuanya, Irene tidur dan Diara pun menunggu Gideon pulang dari kantor. Bersambung.